Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan reproduksi hewan dan tumbuhan. A. Reproduksi vegetatif atau aseksual. Reproduksi vegetatif atau aseksual adalah cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. 1. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Reproduksi vegetatif tumbuhan dapat melalui pertunasan, umbi, rizoma, geragih, pembentukan spora, dan tunas adventif. A. Rizoma. Rizoma atau rimpang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang batangnya tumbuh di dalam tanah adalah jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. B. Umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Contoh tumbuhan yang batangnya tertutup oleh lapisan daun berdaging adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. C. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Contoh tumbuhan yang bagian batangnya tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan adalah kentang dan ubi jalar. D. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang akarnya menyimpan cadangan makanan adalah singkong, bengkuang, ketela pohon, dahlia, dan tanaman yang menghasilkan umbi akar. E. Tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah pisang dan tebu. F. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. G. Setolon atau geragih. Setolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan setolon adalah arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. H. Pembentukan spora. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan tumbuhan paku dapat berkembang biak dengan membentuk spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. 2. Reproduksi aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual pada hewan dapat melalui fragmentasi, partenogenesis, dan pertunasan. A. Fragmentasi. Fragmentasi berasal dari kata fragmen yang berarti bagian-bagian. Kalau kita lihat contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah
cacing planaria. Pada gambar, ada hewan cacing planaria yang sudah dewasa akan membelah menjadi 3 bagian. Bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Ketiga bagian itu akan menjadi individu baru. Jadi masing-masing bagian kepala 1 individu, bagian badan 1 individu, bagian ekor 1 individu. B. Pembentukan tunas. Hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas, contohnya adalah ubur-ubur, hidra, dan obelia. C. Partenogenesis. Partenogenesis adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Berarti sel kelamin betina tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan. Contoh hewan yang mengalami partenogenesis adalah kecoa dan lebah. Pada kecoa, hasil partenogenesis adalah kecoa betina tidak bersayap. Sebaliknya, pada lebah, partenogenesis akan menghasilkan lebah jantan. Sampai di sini materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat di buku catatan dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.